Oke, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya, Bu? Apa kabar, Bu Kabar baik, Hot? Pak Kus, gimana baik. kabarnya? Oke, Alhamdulillah, saya hmm, baik. mantap. Jadi sebelum kita memulai praktik coaching kita pada hari ini, saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Coach, yaitu Pak Kuswanto ya. Ya, Oke. betul. Iya, jadi ini sebelum kita mendiskusikan yang akan saya tanyakan bagaimana persiapan Bapak untuk untuk berdiskusi pada coaching sekali ini. Ya, baik. Terima kasih Bu Sri Rahayu yang akan menjadi observer di coaching kita kali ini. Jadi, persiapan coaching kali ini adalah yang saya persiapan itu adalah menggunakan alur tirta, di mana alur tirta itu adalah akan menanyakan. Di sana ada tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Oke, Kira-kira itu. oke, mantap ya. Jadi kompetensi apa, kompetensi coaching apa yang akan Bapak diskusikan pada hari ini? Oke. Adapun kompetensi coaching kali ini yang akan kami diskusikan adalah di sana ada mendengarkan aktif, kemudian melakukan pertanyaan berbobot, dan memberdayakan coaching. Kira-kira itu sih kompetensi coachingnya. Oke, jadi Pak, dari kompetensi coaching yang Bapak sebutkan tadi, kompetensi mana yang secara aktif akan kita bahas pada diskusi kali ini? Ya. Eh, Secara spesifiknya itu ya kompetensi coaching yang mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, jadi mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Ya, betul. Jadi apa indikator dari ketercapaian tujuan pengembangan yang diinginkan dalam diskusi ini? Oke, baik Bu. Eh, Indikator dari ketercapaiannya adalah di mana saya selalu bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka dengan cara mendengarkan coach ketika menyampaikan masalah-masalah yang dihadapinya. Kira-kira Oke. itu indikatornya. Oke, kalau begitu mudah-mudahan diskusi Bapak dengan coach dan coach hari ini berjalan dengan lancar dan saya persilakan Bapak untuk memulai diskusinya. Oke, baik. Assalamualaikum Bu Hotmaida. Gimana kabarnya pagi ini? Waalaikumsalam, kabar saya baik, Pak. Cuman ada sedikit masalah nih, Pak. Tapi dibilang masalah nggak juga sih. Cuman mengganjal di hati saya gitu. Oh, kira-kira apa tuh Bu masalahnya, bisa Ibu ceritakan ke saya? Ini, Pak, di kelas ketika proses pembelajaran itu ada salah satu anak saya itu yang selalu, kalau sekali nggak masalah mungkin ya, Pak ya. Ini selalu terlihat mengantuk, menguap, bahkan dia sering menyandar-nyandarkan kepalanya di dinding gitu. Itu Pak. Oh, oke, oke, oke. Berarti saya garis bawahi masalahnya Bu ya. Anak Ibu terlihat sering mengantuk di kelas ketika sedang mengikuti pelajaran. Seperti itu Bu ya? Iya benar Pak. Oke, oke, baik. Jadi permasalahan yang Ibu ceritakan itu kira-kira harapan akhir dari coaching kita kali ini tuh kira-kira apa Bu Hot? Jadi dengan bercerita dengan Bapak ini saya berharap saya mendapatkan solusi untuk anak saya tersebut. Saya berharap anak tersebut tidak ngantuk lagi, tidak menguap, tidak bersandar-sandar di dinding, biar
dia dapat menerima pembelajaran dengan baik gitu Pak, dengan maksimal gitu. Oke, baik. Berarti kira-kira itulah harapan akhir dari coaching kita kali ini ya, supaya Ya, anak benar. tidak mengantuk lagi ketika sedang mengikuti pembelajaran di kelas. Oke, baik. Iya. Baik, Bu Hot. Kira-kira nih, situasi seperti apa yang Ibu harapkan saat ini? Yang saya harapkan situasinya anak tersebut bisa seperti teman-temannya gitu Pak. Kalau teman-temannya saya lihat ketika pembelajaran itu happy, bisa fokus, bisa menerima dengan baik gitu. Jadi saya harapkan anak tersebut bisa seperti teman-teman yang lain gitu. Oh, gitu. Jadi Iya, harapan Ibu, anak yang mengantuk tadi bisa seperti anak yang lain, bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Oke. iya benar. Kemudian kalau dari skala 1 sampai 10 nih Bu, posisi Ibu sekarang dalam pencapaian tujuan Anda tuh di mana ya? Kalau Kalau untuk diskalakan saat 1, ini, ya kalau untuk saat ini ada di posisi 4 lah, 4. Karena anak itu tadi yang tidak yang sering mengantuk tadi gitu. oh, di posisi 4. Kemudian di posisi berapa, di skala berapa kira-kira yang harapan Ibu? Harapan saya bisa di posisi 10 lah anak tersebut gitu. Bisa di posisi 10 ya, biar Ya sempurna gitu benar. ya. Iya Oke, oke, benar. oke. Oke, baik. Untuk mencapai skala itu, tentu kan ada sih rencana-rencana, gagasan yang Ibu sudah pikirkan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada itu. Jadi kira-kira rencana Ibu apa ya untuk mengatasi masalah yang Ibu Memang hadapi saya ini? memang saya udah memikirkan sih Pak. Cuman saya kurang yakin gitu. Jadi saya punya rencana itu yang pertama untuk anak tersebut saya ingin melakukan restitusi Pak. Segitiga restitusi agar anak tersebut bisa mencari atau menemukan sendiri solusi untuk permasalahan dia yang dihadapi dia gitu. Oh, oh, ya. Bagus itu Bu, rencana Ibu itu melakukan restitusi ya, supaya anak bisa mencari solusi dari permasalahan itu. Oke, selain itu kira-kira ada lagi Bu Hot? Selain itu mungkin anak itu kurang bersemangat gitu ya Pak belajarnya. Jadi saya ingin juga mencoba untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi gitu. Melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, bagus tuh. Selain melakukan restitusi, Ibu juga akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Oke. Kira-kira nih Bu, untuk melaksanakan itu supaya untuk mencapai di skala 10 tadi tentu kan ada tuh waktu yang Ibu butuhkan. Kemudian kira-kira berapa lama sih waktu yang Ibu butuhkan untuk mencapai kondisi yang Ibu harapkan itu? Eh, Mungkin butuh waktu yang lama nggak juga ya Pak. Kurang lebih 2 minggu lah Pak mungkin Pak. Saya akan mencoba. Yang pertama saya akan mengajak anak itu untuk melakukan segitiga restitusi. Tentunya saya akan membuat rencana untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Melakukan butuh waktu sekitar 2 mingguan gitu Bu ya. Ya, Jadi nanti benar. kita lihat 2 minggu, kita lihat hasilnya seperti apa gitu Bu ya. Oke. Selain itu Bu, kira-kira nih dukungan apa aja yang Ibu butuhkan untuk melaksanakan rencana Ibu? Kemudian siapa-siapa yang akan terlibat di dalam proses rencana yang Ibu sudah rencanakan itu? Yang pertama untuk melakukan segitiga restitusi, yang pasti saya butuh dukungan dari anak itu sendiri agar mau melakukan restitusi dan selanjutnya sepertinya saya butuh dukungan juga nih Pak dari orang tua, ya kan? Mungkin bisa jadi anak ini permasalahannya berasal dari rumah dan selanjutnya untuk melakukan pembelajaran diferensiasi saya membutuhkan sarana dan prasarana dari sekolah, dari kepala sekolah, rekan sejawat, ya juga
seperti itu, Pak. Oh, berarti dukungan yang Ibu butuhkan ataupun yang terlibat tadi ada siswa, kemudian orang tua siswa, rekan sejawat, dan kepala sekolah. Itu yang terlibat kira-kira, Bu, ya? Iya, Oke, benar, Pak. baik, Bu. Dari coaching kita kali ini dapat kita simpulkan bahwa ternyata Ibu sudah bisa mendapatkan solusi dari permasalahan Ibu tadi. Ya, adapun permasalahannya itu siswa yang mengantuk, kemudian rencana Ibu akan menerapkan restitusi, kemudian menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, dan itu akan direncanakan sekitar 2 minggu. Kita lihat nanti hasilnya. Oke, Bu. Nanti kita berarti jumpa lagi 2 minggu yang akan datang untuk melihat hasil dari progres yang sudah Ibu rencanakan. Jadi kira-kira itu saja pertemuan kita kali ini, Bu Hot. Mudah-mudahan sukses. Terima kasih Ya, sudah mau berbagi. ya, terima kasih juga Pak atas bantuannya untuk saya menemukan solusi. Oke, Bu Hot. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Bu Wit. Kak, suara Bu Wit. Mic open mic, Bu. Oke, terima kasih buat Bu Hotmaida dan Bapak Kuswanto yang sudah berdiskusi. Saya rasa diskusinya sangat menarik sekali dan hidup. Permasalahan yang dihadapi oleh Bu Hotmaida tadi, kalau saya catat di sini hasil pengamatan saya bahwa anaknya sering mengantuk di kelas ketika melakukan proses pembelajaran. Ya, Bu ya. Terus Iya, betul. harapannya dari diskusi tadi yaitu Bu Hotmaida mau mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Bu Hotmaida tadi. Jadi setelah saya simak situasi yang tersebut, berarti Bu Hotmaida sendiri yang sudah menemukan solusinya. Yang pertama, Bu Hotmaida akan melakukan segitiga restitusi agar anak tersebut menemukan sendiri bagaimana permasalahannya itu ya Bu ya. Terus Ya, benar. melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi terima kasih Bu Onmeida. Sebelumnya saya mau bertanya dulu dari hasil Ibu tadi itu proses coaching itu dari saya bertanya kepada Pak Kus ya. Pak sebagai coach yaitu Ya, siap. proses coaching apa atau indikator keberhasilan dari diskusi Bapak tadi? Indikator keberhasilannya tadi kan gimana, Bu? Ulangi. Oke, dari proses coaching tadi, diskusi tadi, apa indikator keberhasilan yang Bapak temukan, yang Bapak dapatkan dari diskusi tadi? Oh ya. Indikator keberhasilan yang sudah kami temukan di sini adalah melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan cara mendengarkan kunci ketika menyampaikan masalah ataupun solusi yang dihadapinya. Oke, berhasil tadi ya Pak ya. Ada dapat Jadi indikator, ada dapat solusi tadi ya. ya, jadi indikator yang sudah saya sampaikan itu saya rasa sangat berhasil karena Koci sudah menemukan solusinya sendiri dengan didorong dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari coach. Oke, dari Bapak tadi benar-benar. Jadi dari observasi tadi itu saya rasa sudah sangat bagus dan saya mau bertanya lagi nih satu lagi kompetensi apa yang tadi yang ingin dicapai? Potensi yang ingin dicapai tadi adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach. Kira-kira seperti itu sih kompetisinya. Tercapai tadi kan Pak? Spesifik. Dari pertanyaan-pertanyaan berbobot Bapak tadi tercapai kan?
tercapai, Bu. tercapai. Iya. Nah, berarti tadi coachingnya sudah menemukan solusi dari permasalahan Masalah. yang dihadapinya. Oke, benar. Oke lah. Baik, terima kasih karena sudah melakukan diskusi yang sangat hidup ini, yang sangat bersemangat. Mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat buat kita semua. Saya rasa cukup sampai di sini pertemuan kita dan saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum Bu Hotmaida, Bu Sri Rahayu. Gimana kabarnya pagi ini? Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Pak Ya, baik Kus. juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Di sini kita akan melakukan observasi coaching ya, di mana di sini coachnya adalah Bu Hotmaida Siregar, kemudian coachnya di sini Bu Sri Rahayu. Baik, sebelum kita mulai coachingnya, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Hotmaida. Oke, siap Bu Hot ya? Oke, siapa? Oke, Ibu kan akan melakukan coaching dengan Bu Sri Rahayu. Ibu sebagai coach di sini. Nanti kira-kira persiapan apa yang udah Ibu persiapkan untuk coaching Ibu kali ini? Oke, terima kasih Pak Kus. Nah, untuk persiapan yang telah saya lakukan, nantinya pada praktek coaching ini saya akan menggunakan alur Tirta, yang mana terdiri dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Seperti itu, Pak. Oke, berarti Ibu akan menggunakan alur Tirta sebagai coaching kali ini, Bu ya? Ya, benar. Oke, baik. Kemudian untuk kompetensi coaching yang akan Ibu kembangkan itu kira-kira apa aja, Bu? Nah, untuk kompetensi coachingnya itu, yang pertama saya akan mengapakan kompetensi kesadaran penuh, selanjutnya mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, mendengar penuh, melakukan pertanyaan berbobot. Kemudian kompetensi yang secara spesifik yang Ibu ingin kembangkan pada coaching tersebut kira-kira apa, Bu Hot? Untuk yang spesifik yang untuk dikembangkan dan untuk Bapak lakukan observasi yaitu kompetensi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, Pak. Oh iya, berarti untuk kompetensi yang spesifik untuk diobservasi itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kira-kira seperti itu, Bu Hot ya? Iya, benar. Oke, baik. Kemudian indikator ketercapaian dari tujuan yang dikembangkan, yang diinginkan itu kira-kira apa aja, Bu Hot? Di sini nantinya saya akan selalu berusaha untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka agar nantinya dalam praktek coaching ini coaching menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapinya gitu, Pak. Oke, mengajukan pertanyaan terbuka supaya coaching menemukan sendiri permasalahan yang dihadapinya. Oke, baik, Ya. Bu Hot. Kira-kira itu saja pertanyaan-pertanyaan dari saya sebagai observer. Kemudian saya persilakan Ibu untuk melakukan coaching. Silakan Ibu. Oke, selamat siang Bu Sri. Siang, Apa kabar, Bu? Alhamdulillah sehat, Bu. Nah, ini tumben nih menemui saya atau meng-calling saya. Kira-kira ada yang bisa dibantu nih, Bu? Oh iya Bu, begini. Pada pertemuan kita kali ini saya mau menceritakan nih, ada permasalahan di kelas
yaitu ada salah seorang siswa saya yang kayak punya kelainan, disebut kelainan gitu, tapi gimana ya Bu ya, kalau sebatas pandangan saya sih masih normal saja. Ketika baru masuk itu ada siswa saya yang suka memeluk kawannya, kalau kawannya itu pintar, tapi lucunya nih kawan laki-lakinya gitu, bukan kawan perempuan, dia laki-laki. Terus diciumnya, dipeluknya, bukan hanya satu kelas saja, juga udah merambah ke kelas yang lain. Ketika jam istirahat ada anak-anak laki-laki, dia kan saya ngajar di kelas 3 nih, dia di kelas 3, anak kelas 4 itu pun berani dipeluk dan diciumnya gitu. Sehingga kemarin ada wali kelas 4 itu yang ngomong sama saya, Wih, sini Bu Wit, ini anak nih dipeluknya anak saya Bu, apa kata ketawa. Karena kalau di kelas kemarin itu pertama masuk saya rasa normal gitu, biasa saya sih, anak-anak sayang mungkin sama kawannya, cuman makin ke sini makin kelihatan agak-agak meresahkan begitu. Itu yang saya mau Oh, ceritakan hari ini sama Ibu. berarti Ibu memiliki sebuah kekhawatiran gini ya Bu ya. Iya, khawatir saya. Ada satu anak Ibu yang dibilang kelainan, sepertinya Gimana? tidak, terlihat normal gitu. Iya. Namun yang dilakukannya itu di luar dari batas kenormalan gitu Iya, ya Bu ya. iya. Tapi kalau saya lihat mungkin dia tuh seperti itu cara dia meluapkan rasa kasih sayang mungkin nggak Bu? Mungkin lah, iya mungkin. Tapi Oke. karena saya rasa juga seperti itu, Bu. Masih Ya. normal-normal saja saya rasakan. Ketika saya masuk kelas, ayo Bunda, memang dipeluknya, saya dipeluknya. Ayo Bunda, cepat masuk, kami tak sabar mau belajar. Memang sih anak ini juga kurang menangkap pelajaran kurang, dia agak kurang. Cuman kelebihan dia ada, Bu. Dia ini pandai menggambar, memadukan warna, tulisannya bagus walaupun dia masih mengenal huruf itu satu-satu gitu. Itu saya senangnya gitu ketika dikasih, Bunda kita hari ini mewarnai aja lah gitu kan. Nanti dikasih gambar disuruh warnai atau kita kasih contoh gambar saja, dia bagus lukisnya, itu kelebihan dia di situ. Itu saya. Jadi ada kekhawatiran lah di hati Ibu gitu ya. Jadi yang iya benar. Jadi di sini saya ingin bertanya. Jadi kita ini melakukan percakapan. Dari percakapan ini nanti apa yang Ibu harapkan gitu? Dari percakapan kita, saya harapkan saya bisa menemukan solusi bagaimana mengatasi siswa saya yang seperti itu, yang seperti saya sebutkan tadi. Jadi kalau bisa dia berubah gitu, karena kalau saya rasa kalau lama-kelamaan dibiarkan anak ini nanti saya takutnya ke perilaku yang menyimpang. Jadi sebelum itu terjadi, saya mau ini udah ada nih solusinya apa gitu. Jadi mudah-mudahan dari diskusi ini saya bisa menemukan nanti solusinya itu seperti apa gitu. Ya, memang Bu, kalau situasi yang seperti itu yang mengkhawatirkan memang harus secepatnya kita carikan solusi ya Bu ya. Iya. Jadi situasi yang seperti apa nih yang Ibu harapkan terjadi gitu? Yang Ibu harapkan situasi seperti apa gitu? Iya. Harapan saya, situasi yang saya harapkan, saya mau anak itu normal saja. Kalau bisa perilaku dia yang suka memeluk kawan-kawannya, mencium, itu kalau bisa dikurangi, karena kita tahu mungkin itu menjadi kebiasaan dia, mungkin agak susah, setidaknya dikurangi dan kebiasaan itu lama-lama akan hilang. Itu harapan saya. Jadi situasi yang dihadapi Ibu, yang Ibu hadapi kalau diskalakan itu skala berapa, di posisi berapa saat ini? Ya, kalau untuk anak itu sekarang posisinya itu posisi 4. Ada di skala yang keempat dia. Ya, posisinya skalanya sangat rendah ya Bu. Rendah ya, benar. Ya. Jadi yang untuk kedepannya Ibu harapkan berada di posisi berapa gitu? Kalau bisa saya sukanya sempurna ya. Saya mau di 10 sebenarnya, karena itu kan saya takut kalau itu masih ada, misal saya bilang di 7, enggak lah, maunya kalau untuk perilaku itu 10, supaya perilaku yang menyimpang itu tidak terjadi lagi sama dia nanti gitu. Dari kecil ini saya berharap bisa merubah, daripada nanti sudah besar menjadi kebiasaan dan membudaya, kan susah kali merubahnya gitu. Ya, saya setuju dengan Ibu.
Jadi kita harus optimis ya Bu ya, Iya. bahwasanya perilaku anak itu nanti bisa lebih baik lagi. Iya. Jadi untuk kedepannya nih kira-kira Ibu udah ada nggak gagasan apa yang akan Ibu lakukan? Udah punya planning nggak? Maksudnya udah punya pemikiran nggak apa ya kira-kira yang akan saya lakukan untuk mengatasi anak ini? Iya, benar kata Ibu. Saya juga kemarin setelah saya lihat, setelah kita belajar, saya mempelajari segitiga restitusi ini bagus juga nih. Dan nanti dipanggil dia saja supaya dia bisa kembali ke kawan-kawannya tak malu. Misalnya saya Ya, tegur dia benar. di depan kawannya malu, itu kan tentu dia malu nanti ya Bu ya. Jadi saya sudah punya rencana. Saya akan memanggil dia, akan melakukan praktek segitiga restitusi itu kepada anak tersebut. Saya akan panggil dia, bertanya sama dia bagaimana. Terus selain itu, saya juga akan ini berkolaborasi juga dengan kepala sekolah, dengan orang tuanya, agar tidak hanya saya di kelas dan tidak hanya saya saja yang memperhatikan siswa ini. Saya mau warga sekolah, guru-guru, kepala sekolah, dan orang tuanya juga memperhatikan anak ini di rumah gitu. Itu Ya, solusi benar. dari saya. Itu baik, itu bagus Bu. Karena kan kalau kita sendiri untuk sebuah masalah itu kalau kita sendiri yang ingin menyelesaikannya itu mungkin keberhasilannya sangat kecil gitu. Jadi kita Iya. butuh orang-orang di sekeliling kita untuk mendukungnya. Benar Menurut Bu. saya rencana sangat sangat baik. Iya. Jadi tadi Bu sudah menyampaikan sendiri bahwasanya dukungan yang Ibu butuhkan itu dukungan dari segala pihak gitu ya. Iya. Nah, jadi dari percakapan ini eh, Ibu udah bisa nggak menyimpulkan kira-kira apa yang solusi yang akan Ibu ambil gitu? Oke, dari diskusi kita ini, dari yang kita bicarakan, memang saya punya kesimpulan anak ini akan saya lakukan praktek segitiga restitusi. Saya akan berkolaborasi dengan semua dengan warga, dengan rekan sejawat ya, dengan kepala sekolah dan juga saya akan melibatkan orang tuanya untuk benar-benar memperhatikan anak ini. Ya, ya, baik Bu. Jadi di sini sekarang Ibu sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi dan solusi ini sendiri juga hadirnya dari Ibu. Mungkin selama ini Ibu kurang yakin dengan solusi yang ingin Ibu lakukan, tapi di sini saya memberikan semangat kepada Ibu bahwasanya solusi yang Ibu lakukan, yang Ibu temukan tadi itu sudah sangat baik dan Ya, semoga Ibu bisa melakukannya. Nah, saya ingin bertanya, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukannya gitu, mulai melakukannya. Oke, kalau untuk itu saya akan lakukan secepatnya ya Bu ya, karena itu tidak bisa kita biarkan lama-lama. Mungkin hari Benar. Rabu kita udah masuk sekolah, saya lihat dulu kalau dia masuk sekolah di hari Kamis. Di hari Kamis saya sudah panggil dia ke kantor gitu. Akan saya lakukan di hari Kamisnya. Ya, kira-kira perlu waktu berapa lama nih Bu untuk Kalau mencapai untuk target? mencapai itu saya rasa kan dalam tentu kalau kita laksanakan rencana ini hari Kamis itu tentu perubahan itu tidak sewaktu itu juga terjadi ada Iya benar, perubahan, tetapi benar. kita Ya. bisa lihat prosesnya itu setelah kita panggil dan saya rasa memanggilnya nanti juga tidak sekali panggil udah gitu, tetap ada nanti dukungan-dukungan yang lain, pemantauan yang lain, mungkin sekitar 2 minggu atau 3 minggu saya akan lihat prosesnya di sana. Saya rasa mungkin kalau 2 atau 3 minggu bisa lah, mudah-mudahan nampaklah perubahannya setelah dari saya panggil itu. Ya, berarti Ibu butuh waktu 2 minggu atau 3 minggu. Iya. Dan saya berharap nanti setelah Ibu melakukannya, Ibu kita melakukan percakapan lagi bagaimana hasilnya. Iya Ya, Bu ya. benar. Ya. Oke Bu Sri, percakapan kita mungkin cukup sampai di sini. Kira-kira ada nggak lagi yang mau Ibu tanyakan? Saya rasa cukup sampai di sini ya Bu ya, karena tadi kita sudah menemukan solusi, saya sudah menemukan solusinya juga tadi.
untuk pertemuan ini mungkin saya rasa cukup sampai di sini, Bu. Oke, ya baik Bu. Jadi di sini tadi Ibu sudah menemukan sendiri solusinya dari permasalahan yang dilakukan. Semoga Ibu dapat melaksanakannya secepatnya dan mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Amin. Oke, demikian coaching kita hari ini. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu atas masukannya hari ini, dan saya juga saya juga mengucapkan terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan Ibu sehingga saya bisa menemukan solusinya. Ya Bu, Waalaikumsalam warahmatullahi Sama wabarakatuh. Bu. Yuk. Oke, terima kasih Bu Hot, Bu Sri Rahayu sudah melakukan coaching kali ini. Baik, sebelumnya saya ini dulu ya, saya ingin mengajukan ke Bu Hot karena saya sebagai observer. Kan Ibu sudah menyebutkan tadi indikator-indikator yang ingin Ibu kembangkan. Nah, apakah indikator yang ingin Ibu kembangkan tadi itu sudah tercapai? Kalau menurut saya sudah Pak. Jadi tadi saya sudah berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka agar coach sendiri menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi menurut saya indikator yang ingin saya kembangkan itu sudah tercapai. Oke, baik. Berarti tujuan dan harapan coach untuk melakukan coaching juga sudah terpenuhi, berarti seperti itu ya. Baik, Ibu Hot. Di sini saya ingin menyampaikan hasil observasi saya dari coaching yang sudah Ibu lakukan dengan Bu Rahayu. Ibu sudah melakukan coaching dengan sangat baik. Ibu berperan sebagai coach sangat baik. Juga mengembangkan indikator-indikator yang ingin Ibu sampaikan di sana, yaitu mengajukan pertanyaan pada coach sehingga mendorong coach untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach tersebut. Bagus. Ibu juga sudah mendorong coach menemukan solusi, yaitu menggunakan restitusi. Kemudian coach juga akan berkolaborasi dengan orang tua murid, rekan sejawat, dan kepala sekolah, karena coach tidak ingin menyelesaikan masalahnya sendiri dan juga ingin orang-orang sekitar memperhatikan anak yang bermasalah tersebut. Jadi apa yang sudah Ibu lakukan sangat bagus, sehingga coaching yang dilaksanakan kali ini cukup berhasil. Mudah-mudahan waktu yang direncanakan oleh coach yaitu sekitar 2-3 minggu mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, terima kasih Bu Hot dan Bu Sri Rahayu. Setidaknya sampai di sini. Terima kasih juga Pak Kus. Terima kasih Pak Kus. Setelah kita akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kus, Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kami sehat, Bu. Ya, meskipun bulan puasa, sehat ya Bu ya, masih semangat ya. Semangat. Ya, Pak Kus gimana kabarnya Pak Kus? Alhamdulillah baik Bu. Nah, hari ini kita akan praktek coaching. Ya, di sini saya sebagai observer, Bu Sri Rahayu sebagai coach, dan Pak Kuswanto sebagai coaching. Oke, sebelum kita memulai, saya ingin bertanya dulu kepada Bu Sri sebagai coaching. Bu Sri, kira-kira apa nih persiapan yang telah Ibu siapkan untuk kita praktek coaching ini? Sebelum kita
Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Hot yang sudah memberikan kesempatan. Persiapan yang kami lakukan yaitu kami akan melakukan coaching dengan model Tirta. Menggunakan alur Tirta ya Bu Alur ya. Tirta ya. Oke Bu ya. Nah selanjutnya Bu, pada kegiatan coaching nanti kompetensi coaching apa nih yang ingin Ibu kembangkan? Oke, kompetensi coaching yang akan saya lakukan hari ini, saya akan menjadi pendengar yang aktif terhadap permasalahan yang akan disampaikan oleh coach. Oke, oke begitu ya Bu ya. Untuk lebih spesifik nih Bu, kompetensi mana nih yang nantinya akan diobservasi? Oke, untuk lebih spesifiknya nanti yang akan saya diskusikan itu secara aktif dan spesifik adalah rencana aksi yang akan disampaikan oleh coach. Oke, begitu ya Bu. Oke. Nah, kira-kira nih indikator ketercapaian dari tujuan yang Ibu kembangkan itu nanti seperti apa nih Bu? Oke. Indikatornya. Iya, indikator ketercapaian yang akan kami kembangkan nanti yaitu kami mendapat solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach. Gitu Bu. Oke. Terima kasih untuk jawaban dari Ibu. Oke, sekarang kita lanjutkan. Silakan Bu Sri dan Pak Pus untuk melakukan praktek coachingnya. Silakan. Oke, terima kasih ya, Bu Hot yang sudah memberikan waktunya kepada kami untuk melakukan diskusi coaching pada hari ini. Itu, ayo Pak Kus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri Rahayu. Ya, nih senang kembali bertemu dengan Pak Kus. Apa kabar hari ini Pak Kus? Alhamdulillah kabar saya baik. Ya. Cuman ini ada sedikit masalah yang saya mau ceritakan ke Ibu nih Bu. Oke, saya lihat Pak Kus juga tersenyum bahagia hari ini. Kira-kira apa yang akan Bapak ceritakan nih hari ini? Iya, begini Bu Sri, saya kan ada sedikit masalah tuh di dalam kelas, masalah murid. Ketika sedang belajar, mereka tuh susah fokusnya gitu. Jadi, saya ingin mengembalikan fokus mereka. Jadi ketika mereka belajar tuh, maunya tuh bermain terus dengan yang lain. Jadi gimana caranya ya supaya mereka kembali fokus gitu. Oh iya, jadi kalau begitu apa nanti yang Bapak harapkan dari pertemuan kita? Oh iya, kalau harapan saya sih dari pertemuan kita kali ini ya, anak-anak bisa kembali fokus dalam belajar, kemudian agar mereka tuh mendapatkan hasil yang maksimal gitu. Ya, kalau begitu Pak, kira-kira situasi sekarang ini seperti apa? Situasi yang Bapak hadapi sekarang? Situasi yang saya hadapi ya. Situasi yang saya hadapi itu ketika di kelas itu anak-anak ketika saya ngasih materi pelajaran itu anak-anak susah fokusnya. Jadi mereka tuh ngajaknya bermain, kemudian mereka tuh ngajak kawannya bermain yang lain dan kawan yang lain akhirnya terpengaruh gitu. Jadi kalau begitu yang Bapak inginkan itu sebenarnya sekarang situasinya seperti apa yang Bapak inginkan gitu? Yang Bapak... Situasi yang saya inginkan itu situasi belajar yang tenang, kemudian mereka fokus dalam menerima pelajaran, itu aja sih sebenarnya. Berarti kalau begitu kan sekarang yang Bapak hadapi itu kalau kita ada skalanya itu dari 1 sampai 10, di skala berapa sekarang di kelas itu? Kalau sekarang tuh jujur skalanya masih di skala 4, Bu. Iya ya. Jadi yang Bapak inginkan gimana? Yang Bapak inginkan skalanya kalau berapa saya nih? sih berharap
mereka itu berada di skala 7 atau 8, itu aja saya rasa udah bagus gitu. Iya ya. Kenapa tidak 10, Pak? Ya, karena saya merasa kalau untuk ke angka 10 itu kan terlalu sempurna. Kemudian anak-anak di usia anak kelas 4 itu kan memang usianya anak bermain. Jadi kalau untuk suruh fokus belajar, benar-benar belajar itu memang benar-benar susah. Itu ya. Oke, kalau begitu Pak, gagasan-gagasan apa yang bisa Bapak rencanakan untuk mencapai situasi yang Bapak inginkan? Maksudnya ide apa yang ada di pikiran Bapak sekarang itu? Iya. Kalau untuk saat ini kira-kira apa ya? Eh, saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi mungkin ya untuk Ya, supaya bisa? anak bisa lebih fokus belajar. Kemudian karena kan di sana ada pemetaan minat belajar siswa sehingga eh, pembelajaran jadi lebih hidup, kemudian bisa lebih berpusat kepada murid sehingga fokus anak-anak itu lebih lebih bisa kembali gitu. Iya, Menurut saya itu sih. bagus juga ide Bapak itu. Jadi kalau begitu fasilitas apa nih sekarang yang Bapak yang rasanya butuh nih? Ada fasilitas atau dukungan siapa saja yang terlibat agar tadi ide yang Bapak sampaikan tadi itu bisa tercapai. Kalau fasilitas, kemudian dukungan, ya yang jelas kalau fasilitas itu ya media pembelajaran, kemudian suasana belajar, ruang kelas yang nyaman untuk anak-anak. Kalau dukungan, saya rasa yang terlibat itu ya eh, siswa itu sendiri, kemudian rekan sejawat dan kepala sekolah. Iya. Itu sih kira-kira Bu. Bagus juga ide Bapak. Jadi sekarang ini kalau begitu kapan nih rencananya akan dimulai rencana Bapak itu? Oh, kalau rencana sih secepatnya, karena apa ya? Karena ini masih libur ya, berarti nanti pas masuk sekolah itulah kira-kira hari apa sih? Hari Rabu ya, ya. Jadi kalau begitu Pak, rasa saya ini kan sangat penting nih. Jadi sepenting apa rencana Bapak ini untuk pembelajaran Bapak nanti selanjutnya? Menurut saya sangat penting ya, karena ini kan menyangkut pembelajaran fokus siswa. Jadi menurut saya itu memang sangat penting gitu. Oke. Jadi tadi Bapak sebutkan akan secepatnya. Kalau bisa itu waktunya kapan ya Pak? Bisa ditetapkan itu. Oh iya, rencana saya hari Rabu sih, karena hari Rabu tuh pertama masuk sekolah untuk libur sekarang ini. Oh iya. Berarti kalau begitu eh, sudah Bapak terangkan tadi, kira-kira apa tuh? Sudah dapat kan Bapak solusinya apa tuh solusinya dari permasalahan yang Bapak hadapi? Iya, iya ya. Solusi dari yang saya masalah yang saya hadapi itu sih karena siswa susah untuk fokus, jadi untuk mengembalikan fokusnya, saya akan coba menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Di sana terlebih dahulu memetakan minat belajar murid, kemudian saya lebih bisa eh, secara tepat memenuhi kebutuhan belajar mereka. Seperti itu. Oke. Jadi dari pembicaraan kita ini kalau saya tangkap ya Bapak udah dapat solusinya. Yang pertama Bapak akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya. Dengan pemetaan Iya, betul. belajar minat murid gitu ya Pak ya. Terus akan Bapak Iya, laksanakan tadi iya. hari apa Pak? Hari Rabu? Hari Rabu. Ya, hari Ya, Rabu. oke. Kalau begitu saya rasa bagus juga rencana Bapak dan untuk diskusi kita sekali ini apakah ada lagi yang mau Bapak ceritakan atau kita cukupkan sampai di sini? Saya rasa cukup sampai di sini dulu, Bu. Oke. Nanti kalau sekiranya masih ada yang
perlu saya bicarakan, saya bisa bicarakan dengan Ibu lagi. Oke. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak rencanakan tadi itu akan berjalan dengan baik dan terrealisasi apa yang sudah direncanakan. Jadi saya rasa saya tidak nanti kita akan bertemu lagi 2 minggu lagi ya Pak ya. Saya sudah tidak sabar mendengar cerita Bapak nanti nih gimana setelah Bapak lakukan rencana itu bagaimana di kelas anak-anak itu nanti bisa fokus lagi belajarnya, tidak bermain karena sudah Bapak laksanakan solusinya tadi, yaitu Bapak akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya gitu ya Pak ya. Oke lah kalau begitu untuk pertemuan kita sekali ini saya rasa cukup sampai di sini. Mudah-mudahan kita bertemu lagi 2 minggu yang akan datang Pak. Senang bertemu dengan Bapak hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wi, Pak Kus, praktek yang sangat baik. Di sini saya ingin bertanya pada Bu Sri nih, apakah indikator yang ingin Ibu kembangkan tadi sudah tercapai Bu kira-kira? Tadi kami kan membicarakan Pak Kus ini peserta didiknya tadi banyak tidak fokus dalam belajar atau bermain ya ketika diberikan pembelajaran. Indikator ketercapaiannya tadi kan seperti yang saya sebutkan secara spesifik. Tadi kami akan merencanakan spesifiknya itu rencana aksi yang akan disampaikan oleh Kuci. Saya rasa tadi berhasil karena Kuci sudah menyampaikan, rencana aksinya dia akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi agar nanti minat siswanya kan sudah dipetakan. Nah, jadi indikatornya tercapai gitu. Ya, saya lihat juga seperti itu Bu. Jadi dari percakapan, dari praktek yang Ibu lakukan tadi, itu saya sudah melihat bahkan tiga dari kompetensi coaching itu sudah Ibu lakukan. Kesadaran penuh, mendengarkan dengan aktif, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu sudah Ibu lakukan dan sangat bagus. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Sri, Pak Kus. Demikian praktek kita hari ini. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.